Presiden Jokowi menyebut mengetahui semua isi dalamnya partai politik, bahkan arah langkah dan data parpol dari informasi intelijen. Tapi memang kepemimpinan itu sangat menentukan. Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa, saya tahu. Ingin mereka menuju kemana, saya juga begitu. Informasi yang saya terima komplit dari intelijen saya ada, dari intelijen di Polri ada, dari intelijen di TNI saya punya PAIS, dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bustami Narda kembali hadir di hadapan pemirsa dan kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa atau kita semuanya selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita dikejutkan oleh pernyataan Presiden Joko Widodo tentang dia menyatakan telah memiliki data-data dan arah partai politik. Informasi ini dia nyatakan dia terima dari intelijen. Apakah Badan Intelijen Negara, BIN, atau intelijen dari Polri dan intelijen dari TNI. Sahabat BN, sebenarnya jika saja Presiden tidak mengemukakan kepada publik bahwa dia telah punya data, intelijen itu tidak jadi persoalan. Memang seorang presiden tentu saja akan dapat informasi dari intelijen, karena intelijen itu maksudnya intelijen negara, katakanlah BIN, tentu berada di bawah Presiden. Akan tetapi ketika hal ini disampaikan oleh Presiden di depan umum, itu dampaknya akan menjadi lain. Artinya akan menjadi lain. Dan maksudnya akan menjadi lain. Ini bisa rakyat atau publik membaca, mengartikan bahwa maksud Presiden mengungkapkan ini kepada rakyat, kepada publik, kepada partai-partai, kepada politisi, dan kepada siapa saja yang ada di negeri ini, bahwa kalian jangan main-main. Gerak-gerik kalian sudah dalam pantauan saya. Kalau kalian sekarang mengatakan setia kepada saya, tetapi diam-diam kalian membuat strategi, kalau nanti tiba-tiba kalian pindah dari koalisi A ke koalisi B atau koalisi C, kalian awas, kalian sudah saya pantau. Bisa itu artinya yang ada di publik. Kalau itu artinya rakyat atau publik akan mengartikan Presiden menakut-nakuti rakyat, menakut-nakuti partai, menakut-nakuti politisi, dan sejenisnya. Dampaknya apa ini? Dampaknya demokrasi akan menjadi tidak sehat. Dampaknya apa? Dampaknya pemilu bisa tidak berjalan sesuai dengan keinginan rakyat yang sesungguhnya. Ini artinya, sebab bisa jadi partai-partai ketakutan. Kita tahu sekarang ini
yang terjadi pada Partai Golkar. Ketika Partai Golkar, ketua umumnya Airlangga tercium dulu ada punya hubungan secara diam-diam dengan Anies Baswedan, itu orang jadi mengaitkannya dengan apa yang dia sampaikan oleh Presiden Joko Widodo sekarang ini ketika Airlangga Hartarto dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Demikian pula jadinya ketika Ketua Umum PKB mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden berpasangan dengan Anies Baswedan, KPK langsung memanggil. Walaupun KPK mengatakan sprindiknya sudah duluan sebelum deklarasi, tapi yang jelas diumumkan ketika Muhaimin Iskandar telah dideklarasikan oleh Partai Nasdem dan PKB berpasangan dengan Anies Baswedan. Lagi-lagi orang atau masyarakat atau publik tentu akan mengaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini. Sahabat BN, seharusnya kalau Presiden Jokowi tidak ada punya niat untuk mengkerangkeng partai-partai ini, untuk memberikan rasa takut kepada partai ini, dan kalau dia memang ingin pemilu ini bebas dalam koridor undang-undang, atau katakanlah langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, tentu dia tidak akan menyampaikan pernyataan ini di depan publik, karena ini akan berdampak kepada pengertian yang berbeda-beda di tengah-tengah publik. Dan perbedaan pengertian itu bisa jadi akan ada yang berarti menakut-nakuti publik, menakut-nakuti partai, menakut-nakuti politisi, dan juga bisa menakut-nakuti rakyat ketika nanti akan memilih calon yang diinginkannya. Apalagi kalau diiringi dengan hati-hati memilih pemimpin, hati-hati memilih pemimpin. Biarkan aja rakyat itu bebas memilih. Tidak usah disebut hati-hati. Rakyat sekarang sudah tahu mana calon pemimpin dari yang tiga ini, khususnya Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, atau Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo. Itu rakyat sudah tahu itu siapa yang akan mereka pilih. Tidak perlu dibilang terus hati-hati milih pemimpin, hati-hati milih pemimpin. Tidak perlu itu lagi. Rakyat kita berada dalam siklus pesta demokrasi 5 tahun ini bukan sekarang saja, sudah lama, sudah sejak Indonesia merdeka. Semenjak Presiden Soekarno tahun 55 kita sudah ada pemilu. Jadi tidak perlu lagi dibilang hati-hati, tidak perlu. Sebab semakin banyak presiden mengatakan hati-hati, semakin rakyat mengatakan presiden ingin mengkebiri suara rakyat. Itu jadinya. Dan dengan adanya pernyataan yang belum pernah agaknya seorang pun presiden semenjak dari Soekarno sampai kepada SBY yang menyatakan tentang dia punya data intelijen, dia tahu arah parpol ini. Kalau kita tidak keliru, belum ada satu orang presiden pun selama ini selain dari Presiden Jokowi yang mengatakan hal ini. Dan di saat-saat sekarang ini tahun politik, di saat-saat rakyat akan menentukan pilihannya, di saat-saat partai-partai akan menentukan pilihannya, mana tokoh yang akan dia dukung. Sahabat BN, sekali lagi, negara Republik Indonesia ini
telah berkomitmen untuk menjadi negara demokrasi. Di negara demokrasi tidak ada istilah kebiri mengkebiri suara rakyat. Tidak ada istilah kekang mengekang partai politik di dalam menentukan sikapnya, karena dia punya kedaulatan sendiri. Jadi untuk apa Presiden Jokowi mengatakan saya punya data dan saya tahu arah partai? Kalau tahu ya gimana? Mau diapakan? Makanya partai-partai politik harusnya juga memperlihatkan kepada publik bahwa dia merdeka berpikir, merdeka menentukan sikap, berdaulat di dalam menentukan kemana arahnya. Jangan sampai partai politik di dalam menentukan sikapnya, di dalam menentukan arah tokoh yang akan didukungnya, seperti di era Orde Baru minta restu kepada Presiden Soeharto. Jangan begitu. Kalau sudah ada gaya-gaya minta restu, tunggu restu, itu nanti rakyat kita yakin tidak akan percaya dengan parpol tersebut. Dan harusnya memang rakyat jangan percaya kepada parpol yang dia sepertinya tidak punya kedaulatan, tapi kedaulatannya adalah di tangan tempat dia minta restu. Harusnya jangan pilih partai itu. Untuk apa kita memilih partai yang nanti ketika suara kita di sana juga suara kita tidak akan sesuai dengan keinginan kita. Bisa jadi nanti sekarang kita pilih dia karena kita inginkan si A ini, tetapi nanti setelah dapat suara kita dia pindah ke si B. Itu kan mengecewakan kita. Kita memilih calon yang ada di partai itu karena kita yakin bahwa partai itu akan membawa suara kita sesuai dengan keinginan kita. Kalau sesampai suara kita di tempat dia, di partainya, lantas suara kita itu dibawanya ke sesuka hatinya, untuk apa? Karena itu rakyat seharusnya dari sekarang melihat partai-partai yang punya induk semang pula, yang punya pimpinan pula di atas ketua umum partai. Tidak usah dipilih. Tidak usah dipilih. Pilihlah partai yang betul-betul dia merdeka berdaulat. Bagaimana merdeka dan berdaulatnya partai? Partai itu pimpinan tertingginya adalah ketua umum partai. Tidak ada lagi di atas itu. Yang dimaksudkan tidak ada di atas itu, tidak ada lagi selain dari organisasi partai itu yang paling tinggi. Mungkin ada majelis tinggi partai, mungkin ada majelis kehormatan partai, mungkin ada dewan penasihat partai, dan lain sebagainya. Itu berarti masih dalam koridor partai. Tapi di luar itu ada pula yang tempat dia minta restu. Kalau tidak ada restu dari situ, maka dia tidak bisa laksanakan suara rakyat yang memilihnya. Itu sudah tidak benar lagi partai itu. Tidak lagi namanya partai itu membawa suara rakyat, membawa suara konstituennya. Sahabat BN, kita sudah bertekad bahwa negara kita adalah negara yang punya dasar Pancasila. Negara yang berdasarkan Pancasila ini adalah negara yang anti komunis, negara yang anti otoriter, negara yang anti terhadap hal-hal yang tidak menghormati
suara rakyat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.